Oke, jadi untuk biayanya, gue nggak bisa bilang kalian harus siapkan segini atau kalian harus siapkan segini, nggak bisa. Halo, nama gue Afif Faik. Jadi kali ini gue nggak kemana-mana, gue cuma mau cerita ke kalian selama perjalanan gue di Karimun Jawa. Nah, gue ke Karimun Jawa selama 4 hari 3 malam. Itu kalian bisa lihat vlog gue di 3 video sebelumnya. Nah, kali ini gue bakal bahas ke kalian semua tentang perjalanan itu dan berapa sih biaya yang keluar selama di sana. Oke, dalam trip kali ini gue pakai agen travel dari karimuntravel.co. Itu gue di sana pakai paket yang 4 hari 3 malam 2.470.000. Itu di Hotel Java Paradise dan sudah makan 3 kali selama di sana. Itu pakai kapal Bahari Express ya, bukan yang feri Siginjai. Itu sudah termasuk include biaya tiket bolak-balik. Untuk ke Karimun Jawa kalian bisa pakai kapal laut ataupun pesawat. Nah, untuk kapal laut kalian bisa dari pelabuhan Jepara ataupun pelabuhan dari Semarang. Sedangkan kalau yang pesawat, kalian cuma bisa dari Semarang. Nah, gue berangkat dari Cirebon jam 8 pagi ya. Nah, untuk perjalanan ke Jepara, gue perlu waktu sekitar 5-6 jam. Itu 2,5 jam ke Semarang via tol, 2,5 jam ke Jepara via non-tol. Buat kalian yang mau ke Jepara dari arah barat, seperti Bandung, Jakarta, Cirebon, Jogja, itu kalian biasanya lewat Semarang. Nah, dari Semarang ke Jepara, itu ada 2 jalur. Kalau lihat dari Google Map, itu kalian yang pertama yang ini, jalur ini. Yang kedua jalur yang ini. Nah, pas berangkat, gue lewat jalur yang pertama karena memang disarankan oleh Google Map lebih cepat dan lebih dekat. Nah, tapi gue saranin kalian lewat jalur yang kedua. Kenapa? Kalian lihat yang ini. Oke, awalnya gue nggak mikir macam-macam ya. Sampai lama-lama kok makin kecil aja jalannya. Muat 2 mobil, tapi kalau papasan itu salah satunya harus berhenti. Tapi ya gue masih positive thinking lah. Ya udah, mungkin memang jalan alternatif jadi jalannya kecil. Tapi kalian harus lihat yang ini. Setelah beberapa lama, gue sampai di jembatan yang kecil banget. Dan gue mikir, ini kuat gak sih dipakai jalan mobil? Akhirnya gue tunggu bentar ya di pinggir. Ternyata ada juga mobil yang lewat, guys. Jadi gue lihat dulu aja tuh mobil nyebrang duluan, baru gue ikutan. Terus ada satu lagi nih jembatan yang rasanya udahlah pengen putar balik aja. Awalnya gue bingung nih ngeliat mobil depan, kenapa dah pada turun penumpangnya. Pas gue lihat, asli jembatannya tinggi banget. Buat mobil gue yang pendek itu pasti gasruk sih bawahnya. Akhirnya ibu sama Sasa juga harus turun. Akhirnya sekitar jam 3 sore kita udah sampai di hotel. Oh iya, jadi karena kapal itu jam 9 pagi dan perjalanan itu kan memakan waktu sekitar 6 jam. Jadi gue nggak mau jalan malam, gue berangkat H-1 nginep di Hotel Riverside namanya. Itu salah satu hotel di Jepara yang di pinggir laut. Sekitar jam 6 pagi kita berangkat ke pelabuhan. Itu gue udah mulai gelisah soalnya semalaman hujan lebat dan sampai pagi pun masih gerimis. Pas sampai di pelabuhan, kita bayar tiket masuk pelabuhan. Itu per orang 1.000 dan mobilnya 2.000. Jadi total 5.000 karena kita 3 orang. Di dalam pelabuhan, gue langsung diarahkan untuk menuju parkiran mobil inap. Itu bayarnya 50.000 ya. Tidak dihitung berapa malam kalian menginap. Jadi selama kalian ke Karimun Jawa, itu biaya inap mobil 50.000. Kita berangkat pagi-pagi karena memang niat untuk cari sarapan di pelabuhan. Di sana ada warung nasi yang menyediakan lauk pauk dan minuman panas kayak kopi, teh. Setelah perut udah terisi, kita lakukan vaksin dulu. Bukan vaksin, tapi
kita lakukan pengecekan vaksin di depan pintu pelabuhan. Dan kita ketemu dengan orang dari pihak travel untuk meminta tiket kapal ekspresnya. Perjalanan ke Karimun Jawa memakan waktu 3 jam dengan kapal laut ekspres bahari. Sesuai namanya, kapal ekspres ini bergerak dengan kecepatan tinggi sehingga goyangan di dalam kapal pun sangat kencang. Buat kalian yang gampang mabuk, mending kalian minum antimulo deh setengah jam sebelum kalian naik kapal, karena memang itu goyangannya parah banget. Seturunnya kalian dari kapal, kalian sudah dapat menghirup aroma khas air laut dan suasana yang hangat dari Pulau Karimun Jawa. Di pelabuhan kita ketemu dengan pihak dari karimuntravel.co dan diantar menuju hotel ataupun homestay kalian sesuai dari paket yang kalian pilih. Saat itu kita memilih paket yang di Hotel Java Paradise. Java Paradise merupakan salah satu hotel di Karimun Jawa yang memiliki kolam renang dan berada di pinggir pantai. Tidak berlama-lama di hotel, kita dichat oleh pihak travel untuk makan siang di Pantai Bobi. Jadi kita langsung menuju Pantai Bobi untuk makan siang. Jadi kita ke Pantai Bobi, itu naik motor. Jadi motornya sendiri sudah merupakan fasilitas dari karimuntravel.co. Selama 3 hari kita disewakan motor, itu free. Kalau misalnya kalian tidak pakai paket, itu di sana sewa motor sekitar 50-75 ribu tergantung motornya. Itu kalian isi bensinnya sendiri ya. Sampai di Pantai Bobi, kita sudah disajikan makan siang berupa prasmanan. Jadi bisa ambil sesuai porsi makan siang kalian. Minumnya sendiri ada 2, yaitu es kelapa dan air mineral. Setelah makan siang, adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu. Ya, saatnya kita bermain air. Kalian bisa bermain di pantai sesuka hati kalian. Kalian bisa main air, bisa manjat rumah pohon, main ayunan, atau cuma pengen santai-santai juga boleh. Pokoknya itu bebas kalian dah. Setelah kita puas bermain di Pantai Bobi, kita berangkat lagi naik motor menuju salah satu tempat favorit di Karimun Jawa, Bukit Love. Bukit Love ini merupakan tempat di mana kalian bisa melihat Pulau Karimun Jawa dari atas, lengkap dengan lautan di sekitarnya. Pokoknya bagus banget deh. Di Bukit Love ini, ada monumen bertulisan Karimun Jawa. Monumen ini yang biasanya jadi tempat untuk foto-foto. Kalau kalian mau santai-santai di Bukit Love juga bisa. Di sana ada warung yang menjual kelapa muda. Jadi kalian bisa santai-santai minum kelapa muda di situ sambil nunggu sunset. Tapi sayang aja kalau gue harus sunset di Bukit Love. Jadi gue menuju salah satu tempat favorit di Karimun Jawa untuk menikmati sunset. Ya, Pantai Tanjung Gelam. Pantai Tanjung Gelam merupakan salah satu spot terbaik di Karimun Jawa untuk melihat matahari terbenam. Di sana kalian dapat duduk-duduk santai melihat sunset Karimun Jawa sambil menikmati minuman segar yang dijual di warung pinggir pantai. Di pantai ini juga kalian dapat bermain wahana air seperti banana boat, flying fish, ataupun jet ski. Biayanya 500.000 untuk wahana air selain jet ski. Untuk jet ski sendiri itu 1,5 juta per jam. Oke, setelah dari Tanjung Gelam, kita udah malam kan, kita pulang ke hotel untuk makan malam. Kita sebenarnya disediakan makan malam dari pihak travelnya. Tapi memang ya sayang aja sih kalau misalnya kita cuma makan di hotel. Jadi kita jalan-jalan ke alun-alun Karimun Jawa. Di alun-alun Karimun Jawa, kalian dapat menemukan berbagai macam makanan hewan laut. Dari mulai ikan, cumi, udang, sampai berbagai macam kerang. Harganya pun beragam, tergantung dari jenis dan ukuran. Untuk kalian yang tidak suka seafood, tenang aja. Di sana juga banyak makanan non-seafood seperti bakso, nasi goreng, dan sebagainya. Kalian juga dapat menemukan penjual souvenir Karimun Jawa. Di hari kedua ini, kita akan snorkeling di Laut Karimun Jawa. Jadi setelah pagi-pagi itu kita sarapan dulu di hotel. Biasalah sarapan prasmanan hotel gitu ya. Nah, kita jam 8 habis sarapan, kita berangkat ke pelabuhan untuk berangkat ke lautnya. Setelah sampai di pelabuhan, di sana sudah ada kapal kecil untuk kita berangkat ke tengah laut. Oh iya, karena kita bukan private trip, jadi dalam satu kapal kita berbarengan dengan wisatawan lain yang ikut juga dalam trip yang sama. Demi keamanan, sebelum berangkat kita diharuskan pakai pelampung dulu, baru deh kita berangkat. Setelah semua pakai pelampung, kapal pun berjalan menuju spot snorkeling. Di lokasi, kita dibagikan alat snorkel dan langsung dapat terjun ke laut. Kita dapat melihat banyak terumbu karang dan ikan-ikan kecil di sana. Sayangnya kita tidak dapat kaki katak, jadi agak susah berenang di laut.
Setelah puas berenang dan perut mulai kosong, saatnya mengisi kembali energi yang hilang. Kita menuju Pulau Cemoro Besar untuk makan siang. Ketika baru sampai pulau, hujan pun datang kembali sehingga menghalangi pemandangan laut dari Pulau Cemoro Besar. Tetapi karena memang sudah basah, kita tidak perlu berteduh dan tetap bermain di pantai sambil menunggu ikan dibakar. Setelah beberapa saat, langit pun mulai terang kembali, dan pemandangan laut yang sebelumnya tertutup menjadi terlihat. Pemandangan di Pulau Cemoro nggak bisa ke laut karena gue ngerasa nggak enak badan. Jadi mungkin sih gue mabuk laut. Jadi kayak goyangan kapal itu gue nggak biasa seperti itu. Dari spot Nemo, kapal berjalan kembali menuju pulau penangkaran ikan hiu. Di pulau itu, jika kalian ingin turun ke pulaunya, kalian akan dikenakan biaya 25.000 per orang. Jadi buat kalian yang nggak mau lihat hiu, lebih baik di kapal aja ya. Di penangkaran hiu, kalian bisa berfoto dengan hiu dan melihat banyak bintang laut. Oh iya, buat kalian yang mau foto dengan hiu, ikutin aturannya ya. Tidak boleh bagian tangan masuk ke dalam air. Karena nanti tangan kalian bisa dikira makanan hiu. Dengan hiu dan puas bermain, kita pun naik kapal dan kembali menuju pulau utama Karimun Jawa. Karena kita bertiga sangat lelah dan gua pun sedikit kurang sehat, jadi makan malam gua di hotel aja dan langsung tidur. Oke, di hari ketiga ini sebenarnya kita harusnya snorkeling lagi ya kalau ngikutin agenda dari agen travel. Tapi karena memang gua ngerasa kurang sehat dan hari sebelumnya gua udah ngerasa cukup puas snorkeling, jadi gua cancel untuk trip laut. Dan kita jalan-jalan sendiri di pulau utama Karimun Jawa. Pagi-pagi setelah sarapan, kita naik motor menuju Pantai Anora. Perjalanan menuju Pantai Anora memakan waktu sekitar setengah jam. Jangan lupa selalu cek bensin motor. Selama perjalanan, kalian akan melihat laut dan pohon kelapa di sekeliling kalian. Setelah sampai di Pantai Anora, kita parkir dan bayar retribusi pantai sejumlah Rp5.000. Nilai yang kecil jika melihat pantai yang bersih dan terawat. Menurut gua, Pantai Anora sendiri tidak seindah dan sebagus Pantai Bobi. Tapi ada daya tarik yang berbeda di sini. Di Pantai Anora terdapat bukit kecil yang bisa kalian daki untuk melihat pemandangan dari atas bukit. Pemandangannya bukan main, kalian bisa melihat laut bening hingga terlihat karang-karangnya. Pemandangan yang tidak dapat ditemui di Pantai Bobi. Kita menghabiskan waktu agak lama di atas bukit untuk foto dan bersantai. Setelah puas dan merasa haus, kita kembali ke area parkiran untuk membeli minuman dingin. Harga minumannya pun relatif standar untuk ukuran tempat wisata. Dari harga Rp5.000 untuk minuman saset hingga Rp25.000 untuk kelapa muda. Karena memang awalnya kita cancel trip laut, jadi kita bebas harus kemana aja. Nah, kita memutuskan untuk ke pantai terjauh di Karimun Jawa. Itu Pantai Batu Lawang. Perjalanan ke Batu Lawang memakan waktu setengah jam dari Anora, sehingga bisa dibilang 1 jam dari hotel. Tidak ada ekspektasi apapun tentang Pantai Batu Lawang, karena memang kurangnya info ataupun review di internet terkait pantai ini. Sesampainya di sana bener aja, Pantai Batu Lawang terlihat kurang terawat dengan banyaknya sampah yang berserakan di sana. Padahal untuk view-nya menurut gua cukup bagus ya, airnya pun bening. Kita tidak lama di sana, dan segera pulang ke hotel untuk makan siang. Oke, jadi kita balik ke hotel untuk makan siang dan istirahat. Itu makan siangnya kita dapat nasi kotak dari pihak travel agennya. Habis itu kita istirahat dan sorenya kita ke Pantai Batu Topeng. Pantai Batu Topeng sendiri berada di sebelah pantai Ujung Gelam. Di sana kita bermain dan berenang hingga matahari mulai terbenam. Karena memang letaknya bersebelahan, kita memutuskan untuk berjalan ke Pantai Ujung Gelam karena memang di sana spot terbaik untuk menikmati sunset Karimun Jawa.
10.000 dan harga tiket masuk ke pelabuhannya 1.000 per orang dan 2.000 untuk mobil. Oke, itu harga yang sangat-sangat minimum untuk kalian yang mau ke Karimun Jawa, karena memang harga paket sudah include dengan makan 3 kali sehari dan harga tiket kapal bolak-balik pulang pergi ya. Oke, sekarang kita bahas biaya yang opsional. Contohnya kayak makan di alun-alun, warung pinggir jalan. Nah, di alun-alun Karimun Jawa, harganya sangat variasi. Dari mulai ikan bakar itu sekitar 35.000 hingga ada yang lobster 65.000. Itu pun 35.000 ikan bakar, itu nggak untuk satu orang. Misalnya untuk 2 orang bisa, atau 3 orang juga bisa. Oke, sekarang makanan dan minuman di pantai. Itu harganya juga variasi, tergantung apa yang kalian beli. Kalau minuman saset biasanya itu 5.000, sedangkan kalau kelapa muda itu 25.000. Jadi sekitar 5.000 hingga 25.000. Kemudian ada biaya kalau kalian mau naik wahana air seperti banana boat, flying fish, jet ski. Banana boat dan flying fish itu harganya 500.000. Tapi itu nggak sendiri ya. Kalian harus dibagi dengan 5 orang yang bareng kalian. Jadi kan itu sekali jalan tuh, itu 500.000. Misalnya ada 5 orang, berarti kalian ya 100.000 per orang. Kemudian jet ski sendiri itu 1,5 juta per jam. Tapi kalian bisa sih hanya cuman setengah jam, itu 800.000. Jadi tergantung dari kalian mau naik berapa lama. Oke, jadi untuk biayanya, gue nggak bisa bilang kalian harus siapkan segini atau kalian harus siapkan segini. Nggak bisa, karena memang tergantung dari apa yang mau kalian lakukan dan apa yang mau kalian beli di sana. Kayak misalnya gue nggak beli souvenir, berarti gue nggak perlu nyiapkan biaya souvenir seperti itu. Jadi dari harga-harga yang sudah gue sebutkan, kalian bisa rinci sendiri apa yang mau kalian lakukan. Oh iya, jangan lupain biaya kalau kalian naik motor di sana, itu berarti kan harus ada biaya bensin. Sebenarnya nggak perlu banyak, kalian isi bensin 10.000 juga cukup untuk kalian keliling Karimun Jawa. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue ceritain. Kalian bisa lihat sendiri apa yang perlu dibawa dan berapa biaya yang kalian perlukan. Kalau kalian ada yang mau bertanya, kalian bisa ketik di kolom komentar atau bisa nge-DM Instagram gue. Selama gue bisa jawab, gue akan jawab. Mungkin itu aja yang bisa gue ceritain kali ini. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.